Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sapa abang Muslimin ya, Bang Haji Muslimin ya. Iya. Karena ini sebetulnya ini juga guru saya jadi. Lebih komunikatif. Iya. Baik, alhamdulillah. Pertama sekali terima kasih banyak sudah berkenan hadir di studio ini untuk kita sama-sama diskusi, sharing dan berbagi pengalaman. Iya. Untuk menjadikan seperti ibrah dan pelajaran bagi pemirsa tentunya. Nah, sebelum kita lanjut ini, Abang Haji, kita sapa dulu pemirsa di mana saja berada. Ya. Sebelum kita mulai, Anda punya rezeki, jangan lupa sisihkan untuk pengembangan pembangunan Masjid Agung yang kita sama-sama cintai ini. Dan jangan lupa untuk menghidupkan channel YouTube Masjid Raya Al Akbar Sorong. Jangan lupa di like, share, and subscribe insyaAllah. Bang Haji, alhamdulillah. Bagaimana keadaan sehat-sehat ya? Alhamdulillah. Masya Allah. Dalam keadaan sehat walafiat. Ini tambah fit begini nih, semangat kasih. ini. Ya. Saya tetap ingat dan mengakui bahwa bisanya saya juga karena teluran ilmu dari Abang Haji. Ya, terima Nah, kasih. di tahun-tahun, saya ingat di tahun-tahun apa ini sekitar 90-an Ya. itu. 80-90 80-90-an itu Ya. aktif di Sorong. Ya. Di zaman itu menjadi penggerak di Ya, Kota Sorong. betul. Tapi sebelum itu Abang Haji di Papua dari tahun berapa? Baik, Iya. kalau menetapnya itu tahun 77, tetapi di tahun 69. Sudah dari 69? Iya, 69 saya sudah di Sorong. Tetapi karena saya mesti menyelesaikan sekolah saya, studi ya. Oh begitu. Di Makassar. Di Makassar. Jadi bolak-balik. Bolak-balik. Ya. Tapi dia sudah 67. Ya, 69. 69. Ya, 69. Masya Allah. Ketika itu kita ke Sorong ya tidak semudah dengan keadaan. Sekarang ini ya, enak, banyak transportasi. Jadi ketika kita terutama ya di daerah Sulawesi Selatan, Makassar ya. Kebetulan saya besar di Makassar. Iya. Kita ke sini ya itu mesti mengurus beberapa dokumen. Oh begitu, baru bisa masuk Papua. Baru bisa masuk Papua. Dan saya masih ingat itu ketika om saya mengurus dokumen saya itu di Komando Tinggi di Koti, jadi namanya Paskoti. Itu masih IB? Masih IB. Oh begitu. Ya, tapi saya tidak lama ketika itu, saya cuma 1 bulan. Kebetulan kami menumpang kapal Pelni. Kapal Pelni barang ya. Oh, Pelni barang. Ya, Tokala namanya kapal itu. Waktu itu ya, belum ada transportasi resmi seperti sekarang itu. Berlayar ya selama 16 hari. Dari Makassar? Dari Makassar. Ke sini? Masya Allah. Ya. 16 hari dulu. Ya. Kemudian tiba di Sorong, dermaga masih kayu. Allahu Akbar. Dermaga masih kayu ketika itu. Waktu itu terkenal dengan namanya dermaga Kairembo. Oh, Kairembo. Ya. Ketika saya masuk itu selentingan saya masih mengingat masih ada beberapa pasukan PBB di sini. Oh, masih ada. Ya di bawah kepanitiaan. Berarti kalau begitu Abang Haji PBB. cukup banyak tahu terkait perkembangan dakwah di Sorong ini. Iya, lumayan. Kalau masih ada PBB berarti itu cikal bakal dibangunnya Masjid Al-Falah. Al-Falah itu ya. Jadi masjid yang pertama sebenarnya sebelum kita berintegrasi ya dengan Indonesia, Papua dengan Indonesia, itu masjid itu sudah ada. Sudah ada. Ya, oleh karena itu kalau sekarang mau dijadikan sebagai situs, ya saya bisa jadi saksi. Betul. Yang ada artinya dalam sejarah iya, tapi bentuk apa itu sudah tidak ada. Fisiknya. Itu tapi saya pikir masih ada karena saya masih teringat dengan saya punya beberapa sahabat ya, yang ada di Kampung Baru namanya. Iya. Ketika itu masih ada keturunannya Pak Castella itu. Dan itu dokumen itu ada disimpan sama beliau itu. Oh begitu. Ya. Pak Castella itu. Pak Castella, ya. Orang tua terakhir itu. Ya. Waktu itu Pak Castella pernah saudaranya kan pernah jadi kepala desa di situ.
Dulu kan Kampung Baru namanya kepala desa. Oh begitu. Sedangkan luas kota ketika itu kan baru mencapai dari kilometer 0 Boswesen. Baru mencapai 7 kilo. Batasannya itu antara depan Toko Tio, makanya di situ ada dibangun tugu di situ dulu. Tugu Pancasila. Tugu Pancasila di Man Model itu. Ya, Man Model. Ada tugu itu. Tugu situ ya. Karena pemisahan antara daerah kekuasaan Belanda dengan daerah yang yang di-endorse oleh pemerintah Indonesia itu berbatasan di situ. Ya, ketika itu. Makanya dibangun Tugu Pancasila. Tugu Pancasila tuh, tapi sekarang sudah hilang tuh ya. Itu kasihan juga, memang itu proses kuliah tetap berjalan. Jadi artinya ke Papua tapi balik lagi. Nanti selesai dikonversi di Setia. Oh begitu, menyesuaikan di Setia. Setia Alamin. Dan saya adalah mahasiswa pertama. Alumni pertama. Iya. Bahkan logonya itu saya yang memenangkan sayembaranya. Desainnya. Setia Alamin dulu. Dan masih ada SK-nya oleh dekan ketika itu namanya Dr. Andes Marasabesi. Ya, Yusuf Marasabesi. Ya, itu yang memberikan SK kepada saya. Masih ada saya simpan. Dan teman-teman alumni tahu itu. Oh gitu. Iya. Luar biasa. Iya. Saya memang masih cukup ingat. Termasuk di pergerakan dakwah dulu sangat luar biasa ini ya Bang Haji. Pernah kita sama-sama pengkaderan. Iya, pengkaderan di pengkaderan dakwah tablik. Tablik. Mubaligah. Kita pernah sama-sama ketika itu di bawah asuhan Pak Koya ya ketika itu. Iya Pak Koya, Pak Panusuna Harhab. Kemudian Pak Ustaz Aruya Ubakar. Iya. Pak Manam Pak Kalbun. Pak Silehu almarhum. Iya. Gitu. Masya Allah. Kita pengkaderan di Nurul Yakin. Iya. Kemudian di situ makanya terus bergerak ini dalam pembinaan keagamaan. Iya betul. Kemudian saya masuk dunia politik. Kemudian itu tahun berapa mulai bergerak masuk dunia politik? Saya masuk di dunia politik itu tahun 80. Masuk di dunia politik? Jadi dulu itu zaman Orde Baru untuk masuk di dunia politik itu kan dikuasai oleh Golkar. Golkar ya. Banyak dia punya sayap-sayap itu. Sayap-sayap. Ya. Kemudian saya ketika itu masuk di jalur G namanya. Oh jalur G itu apa tuh? ABG itu dari ABRI, kemudian B Beringin, kemudian Golkar itu macam seperti saya ketika itu. Aktivis. Saya masih ingat dulu yang aktif juga yang Golkar punya underbot namanya Baku Mubin. Badan Kontak Mubalik gitu. Kemudian saya bentuk grup Kasida yang namanya Janur Kuning. Oh begitu. Masih ingat ya? Oh iya. Ya, Janur Kuning itu bagian dari anak Takwa itu. Iya. Itu dari sayapnya itu. Sayapnya, ya. Jadi dari tahun 80 sudah aktif di dunia politik. Ya. Berarti bukan orang baru di dunia politik, jatuh bangun di politik. Saya di Golkar itu 2 periode pengurus. Pengurus di pengorganisasian ya. Jadi bukan pengurus sayap. Ya, tapi di pengurus DPD-nya. Ya, 2 periode. 2 periode. Ya, 2 periode. Itu di zaman seperti Pak Kata Budiarto. Pak Kata Budiarto 1 periode itu belakangan. Iya, belum di belakangan itu Pak. Ya, tapi waktu saya masuk itu diangkat ya jadi kader. Iya. Diangkat menjadi pengurus Golkar itu di zamannya Pak siapa ini? Pak Mayor. Oh, Pak Mayor, benar. Iya. Sekda dulu ya. Iya. Sekda di pemerintah Kabupaten Sorong ya. Waktu gambaran Abang Haji tentang Papua karena di tahun 69 itu tahun memang masih kritis itu sebetulnya. Iya. Waktu masuk mau Papua gimana itu gambarannya? Gambarannya itu tadi ketika Papua dibuka di tanah air kita ini. Iya. Untuk masuk di sini kan perlu melalui seleksi yang ketat. Tapi tidak ada pikiran pusat. Tapi tidak ada pikiran lain tidak. Pokoknya Bismillah begitu dari. Bismillah. Bismillah. Karena ketika itu saya ikut Om ya memang notabene dia pengusaha. Oh begitu. Dan kemudian ada juga Om saya yang memang terjun di pasukan ketika itu. Oh begitu. Iya. Ya, artinya ada yang backup lah gitu. Ada. Kita masuk di Papua di tahun 60-an ya, mau ke 70-an ya, karena saya masih ingat ketika itu saya masih kelas 1 SMA ya. Iya.
Pas SMA itu berarti praktis itu tahun 70-an. Karena saya sekarang umur sudah 67. Oh, Masya Allah. Ya. Itu kita harus mendapatkan surat dari Panglima Mandala ketika itu. Namanya Paskoti, Pas Komando Tinggi. Itu surat pas itu baru bisa masuk? Baru bisa naik kapal. Naik kapal? Ya, waktu itu kan. Bila untuk masuk Papua? Ya, umumnya kita pakai kapal laut. Ya. Tidak ada transport lain kecuali? Tidak ada, pakai kapal laut. Gitu. Oh, Masya Allah. Jadi naik di kapal itu harus pakai paskoti namanya. Seperti paspor begitu lah? Paspor gitu, paspor di Indonesia. Kemudian uang yang berlaku di sini masih IB. Oh, ya. Masih dapat IB. Ya. Iram Barat, ya, Iram Barat for money. Nah, setelah kemudian selesaikan kuliah di Setia sebagai angkatan pertama, lalu berjibaku mulailah dengan dunia politik dan pergerakan dakwah ini. Dulu kan belum ada transmigrasi di tahun itu kan? Transmigrasi itu tahun 77. 78. 78. Yang pertama yang di Kelasaman itu. Kelasaman. Ya sekarang peninggalannya itu seperti Jalan Bangau. Sorry. Kilometer 12. Masuk tuh. Masuk. Ya ke kanan itu. Iya. Pokoknya daerah Kelasaman itu ya. Sampai di Makbon itu ya. Lahan-lahan garapan itu. Ya, itu transmigrasi pertama. Ya. Waktu itu pegawai transmigrasi ketika itu banyak dikaryakan dari itu juga yang Butsi segala macam itu ya. Ya, Butsi. Kemudian dari ABRI ketika itu masih zaman ABRI ya. Iya. Baru TNI Polri. Jadi kepala transmigrasi ketika itu seorang kepala transmigrasi tapi statusnya tentara. Dikaryakan langsung. Dikaryakan. Ya, jadi kepala transmigrasi sebelum Pak Muin ya. Iya. Ada teman kita namanya Pak Muin. Betul. Yang memberikan lahan kepada Nurul Yakin. Iya. Itu dikepalai jadi kepala kantornya itu oleh seorang tentara. Ya. Aktif. Itu minimal itu pangkat letkol itu. Ya, jadi kita lanjut ini Abang Haji. Iya. Abang Haji kemudian sudah dalam politik di Golkar. Nah, sekarang di tahun berapa mulai aktif mulai kemudian serius sampai menduduki di DPR? Saya salah seorang yang menggerakkan reformasi di Golkar Kota Sorong. Namun ketika itu ya tidak semudah ya apa yang saya perjuangkan. Sulit. Karena ketika itu saya bentuk namanya KSKG, Komite Solidaritas Kader Golkar, yang pro kepada reformasi. Oh begitu? Ya, dan saya yang naik di podium itu di zamannya Pak Katap. Pak Katap. Kemudian Pak Helmi Sulaiman. Iya, Pak Helmi Sulaiman. Saya naik di podium memberikan pernyataan sikap saya bahwa ya kita harus pro sama reformasi. Sementara teman-teman lain tidak mau. Tetap mau status quo. Iya. Ada istilah status quo. Iya, betul. Waktu itu. Ya, bahkan ada teman saya yang tidak sebut namanya. Dia bilang ya haram diganti Soeharto itu. Oh gitu. Ya. Iya, tidak mungkin pas waktu diganti. Ya, dia bilang begitu. Tapi saya sudah melihat ada visioner namanya. Iya. Pandangan saya ke depan bahwa tahun 98 ini tidak bisa dibendung lagi. Tidak bisa dibendung. Terjelas lah reformasi itu. Ya, begitu. 97 saya bentuk Komite Solidaritas Kader Golkar. Tahun 90 tuh. Ya, tahun 90. Sebelum reformasi. Ya, cuma ya banyak teman-teman yang melawan lupa. Cuma kan pasti Abang Haji punya pengalaman lah karena di sini kan lain suasana dan budaya. Ya. Nah, selama dari 69 itu kan berinteraksi juga dengan teman-teman asli Papua itu. Betul. Ada bagaimana interaksi dengan teman-teman. Di partai juga kan pasti begitu. Iya. Dan saya orang yang paling berminat kepada kearifan lokal. Penting memang kearifan lokal ini. Jadi saya di Golkar dengan dikelilingi dengan saudara-saudara Papua saya aman dan nyaman sampai sekarang. Begitu. Iya, aman dan nyaman. Dan orang-orang tua Papua itu ya tahu saya. Saya punya guru itu banyak orang Papua yang sekarang jadi yang hebat. Yang hebat ya. Contoh misalnya almarhum yang mengajar saya politik adalah Pak yang berkubur di Keladama 3 nih. John Pitt Wanan. Mantan bupati itu. Mantan bupati. Ketika itu waktu itu diajak saya masuk di Golkar, dia waktu itu masih pegawai di pemerintahan kabupaten. Iya. Dia hanya sebagai kepala Kasubag ya. Kasubag ya di pemerintah kabupaten. Waktu itu.
itu yang mengkader saya. Kemudian saya tidak lupa juga jasa B-nya Pak Budi. Budiarto. Itu Tri Budiarto. Ya, itu juga pentolan Golkar itu. Iya, pentolan Golkar. Kemudian yang mengajak saya juga masuk di Golkar adalah saya punya guru politik. Ya, namanya Pak Rubinau. Jadi banyak belajar ke lokal teman-teman lokal. Justru itu. Jadi saya baru nyaman guru. Ada guru saya orang orang Serui yang lama berdomisili di sini nih. Seperti misalnya Pak Simon ya. Iya. Kemudian yang dari Biak Imbiri. Ya, Pak Imbiri. Masya Allah. Ya. Itu dari situ mendapat banyak pengalaman. Dan saya sebenarnya pengkaderan saya yang sampai sekarang ini saya masih pakai ilmunya. Di dunia politik ini. Iya, banyak dari dunia politik. Oleh mereka itu. Masya Allah. Ya. Yang menyebabkan bertahan sampai sekarang. Sampai sekarang. Jadi ini memang pemain asli sesungguhnya. Bahwa kemudian saya pindah partai itu biasa. Itu reformasi. Iya, reformasi. Iya. Dari tahun berapa di DPR? Saya di DPR itu DPR transisi ya. Dari Orde Baru ke reformasi berumur 2 tahun. Iya. Ketika saya masih ada. Di Golkar itu pertama. Di Golkar. Masih ada Pak siapa ini? Pak Nurdin Nais misalnya. Iya, Pak Nurdin Nais ya. Iya, betul. Pak yang ketua KNP ini almarhum juga anak mantunya Indah Arfan. Itu orang-orang lama Haji Arfan ya, gitu ya. Nah, di transit itu kemudian masih di reformasi. Masih reformasi. Reformasi saya pindah. Oh, begitu. Saya pindah ke PKB. Oh, sempat di PKB. Iya. Lalu kemudian masuk lagi ke DPR. Iya. Itu di tahun berapa? Tahun 99. 99. Iya. Mulai lagi. Ya, 99 2004. Masya Allah Akbar. Kemudian saya berlabuh Jeddah dan masuk lagi 2019 sampai sekarang. Sampai sekarang. Ya. Allah. Dan sebentar lagi mudah-mudahan insya saya Allah. di DPR bersejarah. Begitu. Bagaimana sejarahnya? DPR provinsi Papua Barat Daya. Itu kan DPR pertama provinsi nanti di Papua Barat Daya. Betul. Gitu. Ini berarti bersejarah. Ini perjuangan bersejarah ini. Ya, itu orientasi saya. Iya. Oh, Masya Allah. Ya, tapi sementara ini masih aktif di Papua Barat. Masih aktif. Oh, begitu. Ya. Masya Allah. Nah, ini mudah-mudahan ini dalam perjuangan bagaimana juga bisa di Papua Barat Daya sebagai generasi pertama di Papua. Nah, tentunya ada periode pertama di Papua Barat Daya ya. Iya. Ya, gitu. Saya terinspirasi sebetulnya dengan banyak hal itu terkait dengan Abang Haji. Jadi memang punya perjuangan dakwah sebetulnya yang banyak. Walaupun di politik tapi di gerakan dakwah dulu seperti orang-orang awalun di Sorong ini. Iya. Yang memang kemudian membangun dan cerita bagaimana gerakan dakwah di waktu itu bagaimana? Yang kurang mubalik, kurang. Jadi ketika itu memang harus ada inisiatif. Iya. Ketika itu. Ya. Dan dulu saya lihat macam semangat sekali pergerakan itu. Kan kita sama-sama dulu membangun madrasah Kuba. Iya, betul boleh itu. Ketika itu ya. Mulai ya. Kita masih di emperan bersandaran di masjid itu. Itu kan salah satu gerakan dakwah. Betul, Masya Allah. Sampai sekarang alhamdulillah. Itu jadi semacam mercusuar, tanda mata terbesar tuh Abang Haji. Iya. Dan sekarang saya lihat luar biasa dia seperti kelincong begitu, seperti bercahaya. Kinclong ya. Kinclong gitu. Itu karya buat tangan kan dari. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memanjangkan umur saya. Saya tidak akan berhenti sampai yang saya bangun sekarang ini Yayasan Kuba ini. Sampai mencapai kepada titik kulminasinya. Oh, begitu. Apa itu titik kulminasinya? Ya, saya ingin itu cita-cita dan keinginan. Ya, menghadirkan bahwa persekolahan Kuba ini ya kalau bisa jangan sampai di tingkat pendidikan dasar. Tapi kalau perlu ya kalau ada ide begitu. Ya, ada ide seperti itu. Insya Allah. Semoga Allah kabulkan. Iya, saya ingin juga mau bangun sekolah tinggi. Dari pikiran-pikiran sederhana dan keinginan doa. Ya, sekarang kan sudah TK-nya sudah ada. Kemudian ada SD-nya, MI-nya, ada SMP-nya. Ada. Kemudian sekarang ada SMA-nya. Ada SMA-nya sekarang yang berorientasi kepada sekolah menengah
atas teknologi. Teknologi, Ya. dia seperti kejuruan begitu? Kejuruan, khusus? Ya. Ini baru saya buka. Oh, Masya Ya. Allah. Baru satu semester ini. Ini memang perlu orang yang bukan Ya. saja retorika, tapi memang Ya. harus punya kerja keras. Terima Dan kasih. itu saya melihat ini bukan saja aji mumpung, tapi Ya. kesempatan amanah diberikan. Ya. Mungkin itu yang mungkin harus Itu seperti itu. Masya Amanah Allah. diberikan. Anggota dewan itu bukan segala-galanya, tetapi dia harus mampu mengaplikasikan diri. Ya. Sebagai wakil rakyat. Kita ini wakil. Dan kita harus paham, harus kompeten. Ya. Harus profesional. Ya. Di dalam profesi kita selaku anggota dewan. Yang dimaksud dengan profesional harus kompeten. Kemudian harus punya pengabdian, dedikasi, dan punya akhlak. Ya. Integritas. Integritas. Punya integritas. Benar. Baru boleh dibilang profesional. Masya Allah. Jadi 3 unsur ini, Iya. elemen ini harus berpadu untuk kemudian bisa dijadikan istilah profesional. Ketika dia sudah profesional, maka dia akan berkualitas. Tapi dari muda sampai sekarang saya lihat tetap semangat ini, lihat Bang Haji ini. Saya banyak masuk pengkaderan. Oh, saya pengkaderan pertama di Makassar. Iya. Itu saya dikader oleh salah satu angkatan 66 ketika itu di Makassar. Iya. Ya, dari jalur Muhammadiyah. Oh, begitu. Ya. Saya ini mantan kader Muhammadiyah. Oh, begitu. Kemudian dulu kan mempergerakan sangat keras dulu. Iya, kemudian tidak sampai di situ. Lalu saya mencari jati diri, saya masuk lagi di pengkaderan NU. Oh, begitu. Saya paling paham bintang 9 itu, saya paling paham. Hafal di. Aswa aja saya paling paham. Al-Sunnah wal Jamaah. Iya. Al-Kawakib itu bintang 9. Itu saya dikader di situ. Oh, begitu. Ya. Jadi pokoknya mengembangkan diri lah. Jadi saya dikader pas tabikul akhirat Muhammadiyah ya. Iya. Dan saya kader juga walau muafiq jala aku tarik. Iya. Itu harus ditanamkan. Iya. Saya mimpi ke depan bagaimana seorang politisi menjadi politisi Islam. Betul. Penting. Sudah paham toh? Iya. Jadi zaman Nabi Nabi juga bukan sekedar menyampaikan, tapi menginstruksikan. Bagaimana sahabat kita harus ada di dunia ini. Iya. Tapi dengan moral yang baik. Iya. Artinya kalau arti politik itu tidak ada di dalam Al-Qur'an. Ya namanya siasa. Iya, cari itu tidak ada. Iya. Ya, siasa itu tidak ada di dalam Al-Qur'an. Coba Pak Ustaz cari. Iya. Digali. Cuma kemudian Nabi dan para sahabat mengembangkan. Iya, mengembangkan itu. Bagaimana ada namanya siasa perang, strategi perang. Begitu, ya. Kemudian bagaimana kita ikut zaman Nabi berperang ya. Iya. Tapi di zaman ada juga ekonomi lah bagaimana bisa berperan. Iya. Peranannya apa? Iya. Ya. Karena status itu baru kelihatan kalau ada peran. Betul. Ya. Nah sekarang ini kan kita mau atau tidak mau kita harus bicara karena ini memang tahun-tahun politik. Ya. Dan di Papua Barat Daya tentunya itu terasa kompetitif. Ya. Bagi Abang Haji sini bagaimana melihat konstelasi yang ada saat ini? Ya. Sebuah keniscayaan. Keniscayaan. Ya harus dilalui. Ya. Karena negara kita ini adalah negara dari Sabang sampai Merauke. Ya. Kalau digambarkan oleh para petinggi kita dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai ke Miangas, itu harus dipertahankan. Itu dunia politik. Iya. Ya bagaimana mempertahankan NKRI dan mensejahterakan rakyat. Itu hampir semua anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, konstitusi partai politik, kalau kita baca tujuan akhirnya substansinya hanya itu. Lari ke situ. NKRI dan kesejahteraan rakyat. Sebuah keniscayaan. Iya. Di Papua yang sekarang ini sudah terbagi 6 ya. Iya. Itu ya kita harus jalani. Karena kita masih dalam bingkai NKRI. Iya. Nah, tinggal bagaimana mengejawantakan itu istilah Golkar itu. Iya. Ya, mengejawantakannya. Paling tidak kalau politik agama itu bagaimana bermanfaat kepada sesama. Betul. Kalau bahasa Islam kan manusia yang terbaik itu manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Yang lain. Gitu. Masya Allah. Jadi orientasi politik itu kan orientasi, menurut saya itu orientasi ibadah. Semestinya begitu tuh. Iya. Semua orang harus bergerak dari situ. Iya, ibadah. Ya, itu semua pekerjaan itu adalah ibadah. Betul. Tergantung niatnya. Jadi ketika misalnya ada anggota dewan, lantas kemudian dia berniat ya bahwa saya mau menjadi anggota dewan, ya
ke depan yang mumpuni misalnya, yang bisa bermanfaat kepada sesama, mensejahterakan rakyat. Tetapi niatnya di dalam hati tidak seperti itu, itu dosa itu. Iya. Berlawanan. Ya, itu namanya berlawanannya antara panggung depan dengan panggung belakang tidak sama. Ya. Begitu ya. Tidak sama. Istilah gitu. Iya. Itu niatnya untuk rakyat, tetapi sesungguhnya hanya kamuflase, hanya ingin berkuasa. Ya, dan memperkaya diri. Itu tidak boleh itu. Itu yang harus diwanti-wanti oleh politisi agama yang bermoral itu. Bukan politisasi agama, tapi politisi yang memang dia startingnya dari niat tadi. Iya, dari niat. Ketika dia berniat bahwa saya akan menjadi anggota dewan, yang kemudian kiprah saya ke depan, saya ingin bagaimana supaya komitmen saya. Komitmen apa yang mesti dia buat untuk masyarakat. Itu komitmen, itu perjanjian. Ya. Itu harus dipahami betul itu. Bahwa komitmen itu kepada masyarakat adalah perjanjian. Perjanjian itu apa? Untuk dia punya aspirasi. Iya. Saya pikir negara kita ini kalau semua teman-teman yang ada yang berkiprah di dunia politik, ya dari partai mana saja di dunia ini, yang paling banyak partai itu di Indonesia itu banyak penduduknya Muslim dan banyak organisasinya Muslim dan banyak partai Muslimnya di Indonesia nih. Ya. Dan kemudian ini saya mau sampaikan Pak Ustaz ya. Banyak teman-teman tidak tahu pada tahun berapa kita mengadakan pemilu. Banyak belum tahu. Mulai pemilu sejak kita merdeka. Bahwa pemilu yang akan kita gelar tanggal 14 Februari itu adalah pemilu yang ke-13 kalinya. Oh begitu. 13 kalinya. Saya garis bawahi lagi ya. Ya, 13 kalinya. Dimulai tahun 55. Oh begitu. Ya. Masya Allah. Dan kemudian kalau hanya kita menang secara kuantitas, dari pemilu kepada pemilu jumlahnya banyak kali, tetapi kualitasnya. Ya. Seharusnya dari pemilu ke pemilu harus berkualitas. Ya, betul. Tidak ada lagi yang merengek-rengek. Ya, begitu kan? Ya. Nah, Abang Aji kira-kira bagaimana pendapat terkait dengan suasana politik di Papua Barat Daya ini? Artinya kita lebih spesifikasi ke Papua Barat Daya. Di Papua ini kan orang bilang miniaturnya Indonesia. Iya, betul. Tentu berhadapan dengan ragam dan budaya yang berbeda. Sepakat. Nah, juga kita berapa, jangankan dengan yang lain, berapa juga dengan teman-teman dari Sulawesi Selatan, itu kan juga banyak ini. Ya, artinya kita kompetitif yang fair, yang sehat. Nah, mungkin ada harapan dan penyampaian kepada teman-teman dalam di kompetisi. Saya memimpikan ya. Iya. Tidak apa-apa orang bermimpi. Boleh. Boleh ya. Jangan larang. Ya. Itu kalau istilah kerennya itu visi. Visi gitu. Visioner, cara memandang ke depan. Jadi menurut saya kita harus ada komitmen. Yang pertama komitmen. Bangun komitmen dulu. Ya, bahwa bagaimana setelah kita lepas dari pemerintah Papua Barat kemudian kita sekarang ada di Papua Barat Daya, wilayah hukum dan wilayah administrasi Papua Barat Daya. Ya, kita harus seluruh elemen masyarakat dan seluruh masyarakat yang tinggal di Papua Barat Daya ini harus komitmen untuk bagaimana supaya kita ini bisa sejajar dengan daerah lain. Dengan provinsi-provinsi lain. Iya, provinsi lain itu dulu. Benar. Bagaimana caranya sejajar? Itu dimulai daripada elemennya, elemennya pendukung, termasuk DPR, eksekutif, kemudian legislatif. Kalau yudikatif, dia ada pada tataran proporsinya. Artinya dia bagaimana supaya hukum itu selalu tegak lurus. Tetapi ini eksekutif dengan legislatif. Ya, harus bersinergi, berchemistry. Bagaimana supaya kita ini ada di provinsi ke-38. Ya bisa sejajar dengan provinsi lain. Nah, itu hadir dari orang-orang yang punya komitmen. Seluruh masyarakat. Ini komponen untuk memajukan Papua Barat Daya ini bukan saja eksekutif, bukan saja legislatif, tetapi
terkait dengan peranan masyarakat. Artinya kita ada himbauan ke masyarakat. Iya, jadi masyarakat ini juga harus boleh, cerdas. Iya, cerdas. Tidak boleh eksekutif dan legislatif memandang remeh ini masyarakat. Anda jadi seorang pejabat eksekutif, Anda jadi seorang legislatif. Legislator, ya itu dari rakyat. Negara kita ini negara demokrasi yang demokratik. Dari, oleh, dan untuk rakyat. Artinya rakyat juga, tapi rakyat juga kan perlu pembelajaran politik. Makanya kalau menurut saya itu setiap kali pemilu jangan cuma kita datang untuk meminta mengharap untuk dipilih, tapi beri pembelajaran kepada masyarakat. Wah, kita ini sudah ada di era pemilu 12 kali. Ke-13 sekarang? Nanti 13 kali. Oh, Masya Allah. Begitu. Masa kita jalan stagnan namanya? Iya. Masih ada perkembangan, perubahan. Status quo. Tapi kita ada namanya quo vadis. Oh gitu. Quo vadis. Iya toh. Nanti diterjemahkan saya itu. Siap. Ini enak bicara di diskusi. Karena kita punya pengalaman yang kecil. Punya pengalaman, Masya Allah. Kemudian tadi jadilah politisi yang profesional. Kompetens. Ada komitmen profesional. Iya. Punya dedikasi, integritas. Oh, Masya Allah. Bagus dia punya bukan integrasi ya. Tapi dia punya moralnya itu loh. Jati dirinya itu jelas. Itu, akhlaknya. Masya Allah. Begitu. Kalau kompeten dia harus tahu bagaimana itu undang-undang. Kemudian itu undang-undang itu tinggalnya di mana. Iya. Itu kan diproduk oleh teman-teman kita yang ada di DPR RI. Kalau itu Perda, itu di DPR Provinsi Papua Barat, Daya nanti atau di provinsi, kemudian turunannya kepada teman-teman kita yang ada di kota nanti. Itu juga Perda. Kemudian dia harus tahu ada Perbub misalnya. Ada perwali kota, peraturan wali kota, ada peraturan provinsi. Sekarang yang kita jalani ini Undang-Undang Otsus nomor 2 tahun 2021 itu bagaimana Perdasi peraturan daerah provinsi, kemudian peraturan Perdasi dan Perdasus. Otsus ya. Khusus. Itu harus jangan saling melambung itu. Harus jangan saling mentorpedo. Itu karena makanya, saya juga pelakunya. Oh begitu. Saya ini kan bagian daripada Pansus Pemekaran Papua Barat Daya. Oh begitu. Ya. Yang membuka moratorium, kemudian teman-teman yang saya akui. Di DPR ini? Di DPR. Papua Barat? Iya, Papua Barat. Ini kan di era saya. Iya. Ya 2019. Yang kemudian 2024. Pak Mandacan memberikan apa untuk melanjutkan? Memfasilitasi. Ya, sebagai manajer di provinsi ya. Dan di situ dibuka moratorium, tapi kami juga menghormati jeripaya daripada teman-teman yang namanya inisiator, deklarator pemekaran kami. Karena itu bagian elemen sama-sama berjuang. Benar. Tapi yang membuka moratorium adalah DPR Provinsi Papua Barat. Kan moratorium dikunci waktu itu. Tapi DPR kemudian mendesak. Iya, tapi kami didukung oleh teman-teman. Teman-teman dari pejuang pemekaran Pak Sobat Kambu. Kemudian kami didukung oleh teman-teman Pak Lambert Jitmau dengan Pak Sagrim. Gabriel Asem ya. Gabriel Asem untuk mendorong percepatan itu. Kemudian ada yang deklarator itu. Iya, deklarator. Itu semua itu adalah pejuang sebenarnya. Dan masyarakat menanya ini Papua Barat Daya adalah kemenangan semua masyarakat Papua Barat Daya. Masya Allah. Begitu. Wah, ini kita sudah enak ini Abang Haji. Cuma memang kita terbatas oleh waktu. Mungkin sedikit kata kunci bagaimana supaya kita bisa tetap menjadi pribadi yang baik dalam dunia politik di tahun politik ini. Mungkin sekali ini namanya closing statement. Benar. Closing statement ya. Bukan key speaker ya. Bukan ya. Jadi saya berharap ada saya punya ekspektasi bahwa pemilihan umum yang ada di negara kita ini suatu keniscayaan. Itu harus dilaksanakan itu. Karena begitu kita punya undang-undang konstitusi kita. Ya. Bahwa negara kita ini adalah negara demokrasi, bukan negara kerajaan. Jadi setiap 5 tahun itu harus ada pemilihan. Jadi setelah momen sekarang ini kita sudah masuk di ini kan sudah kampanye ya. Sebentar bulan depan kita sudah pemilihan. Ya marilah kita menyalurkan kita inspirasi. Masyarakat juga berpartisipasi. Jangan ada yang golput. Benar sekali.
Parlemen ini harus diisi, supaya pemerintahan kita ini tapi tetap juga harus memilih yang cerdas. tetap berkesinambungan. Ketika pemilu gagal, negara kita ini kan chaos. Iya, betul. Jadi ini harus berkesinambungan, pemilu ke pemilu harus berkesinambungan. Karena itu bukan pergantian sistem negara, tapi pergantian pemerintahan. Ya, bukan negara ya. Untuk melanjutkan begitu ya. Itu, dan kita harus menyadari bahwa pemilu ini jangan jadikan sebagai pemilu yang kita saling antara sesama anak bangsa. Jangan saling menjustifikasi. Jangan menjustifikasi misalnya, jangan merasa bahwa kita yang paling kita semua pejuang nih bagi pejuang ya gitu. Dan harus kita sukseskan pemilu ini. Baik, terima kasih banyak ini Bang Haji. Kita ingin lanjut, cuma ini juga memang waktu kita masih dengan waktu. Terima kasih juga atas mudah-mudahan insya Allah ada kesempatan kita diskusi lagi insya Allah. Baik, terima kasih banyak. Baik pemirsa di mana saja berada, ini kita bincang santai nikmat Allah. Bismillah di program Podcast Masjid Raya Al-Akbar Sorong. Jangan lupa ada sedikit kelebihan rezeki dibantu pengembangan Masjid Agung kita yang tercinta ini, dan kelancaran podcast kita untuk di YouTube Masjid Raya. Jangan lupa like, share, dan subscribe insya Allah. Baik Abang Haji, terima kasih banyak atas waktunya. Berkah insya Allah, semangat dan tetap berjuang untuk dakwah dan kebaikan insya Allah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.